Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Distiani, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan NIM 21060610201. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS dan EKT 2 dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bu Imas Sukaisi, SEMM. Pemasaran adalah suatu proses yang melibatkan aktivitas-aktivitas untuk menciptakan, mengkomunikasikan, mengantarkan, dan menukarkan nilai antara perusahaan dan pelanggan. Konsep dasar pemasaran merupakan proses bisnis yang dimulai dari pemahaman tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan serta menyediakan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan tersebut. Aspek-aspek konsep dasar pemasaran meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen pemasaran adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian program-program yang dirancang untuk menciptakan, mengkomunikasikan, mengantarkan, dan menukarkan nilai antara perusahaan dan pelanggan. Ruang lingkup manajemen pemasaran yang mencakup sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Beberapa area penting yang termasuk dalam ruang lingkup manajemen pemasaran adalah penetapan harga, pengembangan produk, distribusi, promosi, branding, analisis pasar, manajemen hubungan pelanggan, dan manajemen kinerja pemasaran. Dalam manajemen pemasaran terdapat elemen-elemen yang kita kenal dengan 4P dan 7P, yang dimana elemen-elemen ini saling berkaitan dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Dan termasuk dari elemen 4P dan 7P yaitu product, price, promotion, place, people, process, dan physical evidence. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa konsep dasar pemasaran dan manajemen pemasaran memiliki peran penting dalam keberhasilan suatu bisnis. Konsep dasar pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, dan permintaan pelanggan, produk, harga, promosi, dan distribusi. Sedangkan manajemen pemasaran melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien. Strategi produk adalah rencana atau panduan untuk mengembangkan, memasarkan, dan menjual produk untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Bauran produk atau produk mix adalah kumpulan produk yang ditawarkan oleh perusahaan, sedangkan lini produk atau produk line adalah kumpulan produk yang memiliki kesamaan dalam kategori untuk tujuan yang sama. Contohnya, perusahaan Nestle yang memiliki berbagai lini produk makanan dan minuman seperti KitKat, Nescafe, dan Milo. Setiap lini produk ini memiliki berbagai varian rasa dan ukuran yang berbeda-beda, sehingga membentuk bauran produk yang luas. Pengembangan produk adalah suatu proses menciptakan atau memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada agar lebih bermanfaat atau memiliki nilai tambah bagi konsumen. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah konsep dasar dalam pemasaran yang terdiri dari 4 elemen utama, yaitu produk, price, promotion, dan place. Dari keempat elemen utama ini ada pun 3 elemen tambahan, yaitu people, process, and physical evidence yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Terdapat beberapa tahapan dalam pengembangan produk, yaitu tahap ide, tahap analisis, tahap pengembangan, tahap pengujian, dan tahap pengenalan. Dari materi yang dibahas dapat disimpulkan jika strategi produk adalah suatu rencana dalam mengembangkan, memasarkan, dan menjual produk untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Pentingnya strategi produk adalah untuk memberikan kejelasan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis yang berharga. Pengembangan produk adalah suatu proses menciptakan atau memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada agar lebih bermanfaat atau memiliki nilai tambah bagi konsumen. Pengembangan produk memungkinkan perusahaan untuk memperkuat penjualan produk yang sudah ada dengan fitur baru, mengubah lini produk, menciptakan hubungan antara pasar dan produk, serta mengurangi faktor risiko pada tahap pengembangan produk awal. Strategi harga adalah rencana dan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga produk atau jasa mereka. Sedangkan penetapan harga adalah proses menentukan harga yang tepat untuk produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Untuk menetapkan strategi harga yang tepat,
Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti biaya produksi, target pasar, pesaing, dan tujuan perusahaan. Ada beberapa strategi harga yang dapat digunakan seperti harga penetrasi, harga skimming, harga kompetitif, diskon, dan promosi. Contohnya, perusahaan Nestle yang menggunakan strategi harga untuk menetapkan harga jual produk mereka. Proses penetapan harga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti biaya produksi, permintaan pasar, target pasar, harga pesaing, serta tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Ada beberapa cara untuk menetapkan harga seperti cost-based pricing, value-based pricing, competition-based pricing, dan psychological pricing. Manfaat dari penetapan harga yang tepat adalah dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, mempertahankan pangsa pasar, menarik konsumen, dan meningkatkan citra merek. Kesimpulan yang didapat dari materi yang dibahas adalah strategi penetapan harga yang tepat dapat meningkatkan penjualan dan memberikan sejumlah manfaat, seperti memperoleh angka keuntungan tinggi dan peningkatan penjualan. Penetapan harga juga berimplikasi pada biaya, seperti biaya promosi yang besar jika perusahaan menjual pada harga yang tinggi. Strategi penetapan harga mencakup berbagai jenis seperti cost-based pricing, value-based pricing, competition-based pricing, dan psychological pricing. Pemilihan strategi penetapan harga yang tepat penting untuk mencapai tujuan perusahaan karena harga mempengaruhi permintaan, keuntungan, dan posisi produk di pasaran. Promosi penjualan adalah salah satu cara pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa mereka. Promosi penjualan dilakukan melalui berbagai cara seperti mengadakan acara diskon, memberikan hadiah atau bonus pembelian, membuat iklan, dan masih banyak lagi. Adapun cara-cara yang perlu dilakukan dalam promosi penjualan adalah tentukan tujuan promosi, tentukan target pasar, dan tentukan target promosi. Adapun manfaat dari promosi adalah lain meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan citra perusahaan. Contoh perusahaan yang melakukan promosi penjualan adalah PT Indofood. Perusahaan ini yang telah memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman seringkali mengadakan demo produk di berbagai pusat perbelanjaan atau acara kuliner. Selain itu, Indofood juga sering mengadakan promo harga atau bonus pembelian untuk produk-produknya. Strategi komunikasi pemasaran adalah rencana terpadu yang dirancang untuk menciptakan pesan dan mengirimkannya kepada target pasar yang tepat dengan tujuan mempengaruhi perilaku konsumen dan mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Strategi komunikasi pemasaran mencakup berbagai elemen komunikasi seperti iklan, publisitas, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Pengaruh strategi komunikasi pemasaran yang mungkin terjadi pada konsumen adalah kesadaran merek, persepsi positif, pemahaman yang lebih baik, dan pengaruh sosial. Adapun manfaat dari strategi komunikasi pemasaran di era digital adalah meningkatnya visibilitas online, meningkatnya keterlibatan konsumen, dan memudahkan pengukuran hasil. Kesimpulan yang dapat dari pembahasan yang dibahas adalah promosi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan, memasarkan, dan mempromosikan produk atau jasa mereka kepada pelanggan. Strategi promosi meliputi berbagai jenis seperti iklan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan pelayanan sebagainya. Pemilihan strategi promosi yang tepat penting untuk mencapai tujuan perusahaan, karena promosi mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk dan merek. Dengan menggunakan strategi promosi dan komunikasi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat memenangkan pangsa pasar yang lebih besar dan menarik lebih banyak pelanggan. Pemasaran digital adalah penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan produk atau layanan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai saluran digital seperti situs web, media sosial, email, dan mesin pencari untuk mencapai audiens yang lebih luas dan memperkuat merek secara online. Manfaat dari pemasaran digital adalah memperluas jangkauan pasar, target yang lebih akurat, pengukuran yang lebih akurat, mengurangi biaya, meningkatkan interaksi dan keterlibatan, serta meningkatkan brand awareness. Produk-produk yang bisa digunakan dalam pemasaran digital adalah yang pertama, adanya produk konsumen atau consumer good seperti makanan, minuman, pakaian, dan barang elektronik. Yang kedua adalah produk jasa atau servis, misal seperti jasa keuangan, kesehatan, pendidikan, ataupun pariwisata. Dan yang ketiga ada produk digital atau digital products seperti perangkat lunak, game, e-book, dan musik digital. Contoh produsen yang telah menggunakan pemasaran digital adalah ada Shopee, Traveloka, Gojek, dan lain sebagainya. E-commerce adalah proses penjualan dan pembelian produk dan layanan melalui internet.
E-commerce memungkinkan konsumen untuk membeli produk dari mana saja dan kapan saja sambil menawarkan kepada penjual akses ke pasar yang lebih luas. Ada berbagai macam jenis e-commerce seperti business to business, business to consumer, consumer to consumer, consumer to business, mobile commerce, dan social commerce. Contoh e-commerce antara lain Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, JD.id, Blibli, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang didapat dari materi yang disampaikan adalah pemasaran digital dan e-commerce memiliki peran penting dalam perkembangan bisnis di era digital karena dapat membantu perusahaan dalam memenangkan pangsa pasar yang lebih besar dan menarik lebih banyak pelanggan. Pemasaran digital meliputi berbagai jenis seperti iklan online, email marketing, media sosial, SEO, dan lain sebagainya. E-commerce meliputi berbagai jenis seperti toko online, marketplace, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan strategi pemasaran digital dan e-commerce yang tepat, perusahaan dapat memenangkan pangsa pasar yang lebih besar dan menarik lebih banyak pelanggan. Analisis pesaing adalah suatu proses yang dilakukan perusahaan untuk memahami kekuatan dan kelemahan pesaing mereka di pasaran. Tujuan dari analisis pesaing adalah untuk memperoleh informasi yang berguna mengenai pesaing-pesaing perusahaan, seperti kekuatan dan kelemahan pesaing, strategi dan taktik pemasaran pesaing, serta reaksi pesaing terhadap strategi pemasaran perusahaan. Identifikasi persaingan adalah proses mengenai pesaing yang ada di pasar dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka. Strategi keunggulan pesaing atau competitive advantage strategy adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan posisi unggul di pasar melalui keunggulan kompetitif. Adapun jenis-jenis strategi keunggulan pesaing ialah adanya keunggulan biaya, diferensiasi, fokus, keunggulan dalam mutu, dan keunggulan dalam hal pelayanan. Contohnya, perusahaan skincare yang memiliki strategi keunggulan dalam hal biaya, diferensiasi, fokus, mutu, dan pelayanan. Mereka menawarkan berbagai macam produk yang sesuai dengan permasalahan yang ada di konsumen dengan harga yang ideal, kualitas terjamin, serta pengiriman yang cepat dan layanan pelanggan yang responsif. Kesimpulan yang didapat dari materi yang disampaikan adalah analisis pesaing merupakan proses mengidentifikasi dan menganalisis strategi bisnis pesaing untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka dalam kaitannya dengan perusahaan atau penawaran. Dalam melakukan analisis pesaing, perusahaan dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi seperti media online, laporan keuangan, publikasi industri, dan lain sebagainya. Dengan melakukan analisis pesaing yang tepat, perusahaan dapat menentukan keunggulan mereka dalam pasar dan memenangkan pasar yang lebih besar. Inovasi produk adalah proses menciptakan atau mengembangkan produk baru atau yang sudah ada dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada pelanggan, memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi, atau menciptakan keunggulan kompetitif di pasar. Adapun contoh produsen Indonesia yang setelah melakukan inovasi produk adalah Gojek, Tokopedia, Telkom Indonesia, Jarum, dan Indofood. Inovasi produk penting untuk mempertahankan daya saing perusahaan dan mengatasi persaingan dengan pesaing di pasar. Dengan melakukan inovasi, perusahaan dapat menghasilkan produk yang lebih baik, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Manajemen produk baru adalah serangkaian kegiatan untuk memperkenalkan produk atau layanan baru ke pasar, termasuk penelitian dan pengembangan produk, perencanaan peluncuran produk, pemasaran dan promosi, pengukuran kinerja produk, dan perencanaan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Tujuan dari manajemen produk baru adalah untuk menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang menguntungkan, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di dalam industri. Contoh manajemen produk baru adalah produk skincare merek Scarlett Whitening yang melakukan pembaruan pada produk skincare yang mereka jual. Sebagai produsen, ada beberapa hal yang penting yang perlu dipahami dan dikuasai dalam inovasi dan manajemen produk, yaitu pemahaman mendalam tentang pasar dan pelanggan, kemampuan riset dan pengembangan, manajemen proses inovasi, analisis risiko dan keuangan, serta strategi pemasaran dan peluncuran produk. Dari materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa inovasi dan manajemen produk baru adalah konsep penting dalam pengembangan dan pemasaran produk yang sukses. Manajemen produk baru meliputi berbagai tahapan seperti penyusunan ide produk baru, penelitian pasar, perencanaan pengembangan produk baru, pembuatan prototipe
prototype produk baru, pengujian produk baru, pahami strategi pemasaran berlaku, dan komersialisasi produk baru. Inovasi produk baru dapat dilakukan dengan cara menciptakan produk baru yang belum pernah ada sebelumnya atau dengan mengubah dan meningkatkan produk yang sudah ada.